ini cerita hayalan lah, tapi menurut saya penting gitu. Ada anak yang bertanya kepada mamahnya, "Mama, kok mama nggak pernah nitipin tas mama ke sus gitu?" Ya, tas mama kan mahal gitu. Gimana mama mau titipin ke sus gitu ya? Mama pegang sendiri lah gitu. Lah, terus kenapa mama titipin aku ke sus? Hai Moms, ketemu lagi di edisi Moms Talk. Dan untuk bulan ini Moms of the Month kita ini tentunya berkaitan juga dengan dunia pendidikan. Kita tahu banget ya bulan Mei itu ada yang namanya Hari Pendidikan Nasional, di mana kita tentunya akan membicarakan tentang pendidikan. Kita tahu pendidikan adalah dasar dari segalanya. Nah, pas banget kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Moms Talk bersama dengan Dr. Astrid HW Levi IDD. Pasti pengen tahu lebih panjang ya. Dokter, ada IDD. Mendingan langsung aja kita ngobrol sama Mom Astrid. Apa kabar Mom Astrid? Hai, kabar baik. Sehat Mom Astrid. Baik, kita saling mom-moman aja kali ini. Iya, walaupun kita kenal sudah lama ya. Tapi ini senang sekali akhirnya aku bisa nangkep Mom Astrid buat kita ngobrol-ngobrol. Ini sekarang punya titel dokter, ada IDD. Mungkin bisa jelasin dulu apa sih itu IDD? Iya, jadi memang IDD ini adalah kependekan dari Educational Doctor. Jadi saya seorang dokter dalam bidang pendidikan anak gitu. Ya. Nah, memang perjalanan untuk mendapatkan IDD ini lumayan panjang, lumayan exhausting gitu ya. Tapi saya bersyukur akhirnya dapat kesempatan untuk bisa mengerjakan tesis, padahal semuanya dikerjakan online gitu ya. Tapi sambil ngurus anak, jangan lupa itu. Sambil ngurus sekolah, sambil ngurus keluarga gitu. Tapi akhirnya bisa selesai juga tahun lalu bulan November. Itu pas selesai, pas profesor saya bilang congratulations dokter gitu. Itu udah air mata. Udah lega, senang, happy gitu. Aku kenal Mom Astrid ini ya Moms ya udah lama banget. Justru sebelum ada gelar doktor dan IDD ini sebenarnya. Dulu Mom Astrid ini yang aku kenal berkecimpung di dunia kulineri. Betul. Tapi sekarang berkecimpung di dunia pendidikan anak. Mungkin aku nanya dulu, sibuk apa sih sekarang Mom Astrid? Sibuknya sih ya masih di dunia pendidikan ya. Jadi ada sekolah, jadi saya juga ngajar, kepala sekolah di situ, co-founder di sekolah itu, lalu juga ngurusin anak-anak, 3 anak dan juga kuliah gitu. Jadi udah selesai, tapi sekarang sepertinya mau lanjut lagi nih. Wow, gitu. luar biasa. Aku pengen tanya dulu sebelum kita ngobrol banyak tentang dunia pendidikan anak-anak gitu yang sekarang menjadi passion terbesarnya Mom Astrid. Sebenarnya apa sih yang bikin Mom Astrid tuh belok? Karena kan dulu aku kenalnya benar-benar dari dunia kulineri loh. Iya. Gimana ceritanya gitu? Akhirnya belok benar-benar mendedikasikan sekarang untuk dunia pendidikan anak-anak sampai bikin sekolah juga loh. Jadi dari dulu memang saya backgroundnya pendidikan. Tapi mungkin karena dulu masih muda ya, umur 30-an, anak-anak juga masih kecil. Dan untuk membuka sekolah itu kan tanggung jawabnya besar. Kita mendidik anak-anak jiwa-jiwa gitu. Dan juga kita juga harus mendidik orang tuanya. Sedangkan saya masih muda gitu. Jadi ada lah kurang pedenya itu. Ini kayaknya waktunya belum tepat lah. Makanya diberikan kesempatan buka kuliner, bikin toko permen, toko es krim dan semacamnya. Yang memang juga akhirnya anak-anak juga yang datang. Iya benar-benar pasti dunia anak-anak juga sebenarnya. Jadi saya ngundang sekolah, ayo datang kita belajar tentang dunia permen, dunia ice cream, bagaimana cara prosesnya gitu. Sampai akhirnya kita sekeluarga dikaruniai anak yang ketiga, Hana, sekarang sudah 6 tahun. Lalu saya mulai tuh belajar lagi sama dia gitu. Ayo Hana belajar, dianya mau, semangat gitu. Nah terus saya juga akhirnya berpikir ini kayaknya waktu yang sudah mulai tepat gitu untuk saya bisa membangun. Dan memang kalau udah waktunya tepat, jalannya pasti dibukakan gitu. Dan kesempatan ini akhirnya saya ambil, saya buka sekolah dan memang sekarang akhirnya orang tua
bisa dilihat lebih percaya kepada saya karena anak-anak udah besar gitu. Ini kepala sekolahnya bener, udah ngurus anak, udah jadi gitu lah ya istilahnya. Bener. Jadi mereka mulailah mendengarkan gitu input, feedback dari saya gitu dibanding waktu saya masih muda gitu. Oke, jadi sebenarnya emang nyari timing aja, bukan ini sesuatu yang baru ya, karena ternyata emang dunia pendidikan anak-anak itu sebenarnya udah lama Mom Astrid jalani, udah jadi minatnya Mom Astrid, cuman emang waktu itu terpending, lebih karena ingin dibikin matang aja dulu ya. Cakep, aku suka tuh ya konsepnya tuh seperti itu ya bener sih, aku setuju sih ya, di saat kita ngelihat bahwa educatornya atau pendidiknya ini emang udah menjalani, udah punya anak yang usianya mungkin udah lebih besar, emang biasanya sih lebih percaya sih. Jadi nggak cuma knowledge udah ada gitu, tapi experience juga penting gitu. Jam terbang lah ya. Betul, setuju. Nah, Mom Astrid punya anak 3. Ada yang umurnya 16, 14, satu lagi 6 tahun, jauh ya sebenarnya ya. Bener-bener itu lumayan seru. Fasenya pasti juga ini bisa dibilang sekarang lagi udah lumayan beda nih di rumah ya kan. Mungkin kalau yang nomor 1 sama nomor 2 16, 14 ya nggak beda jauh ya gitu kan ya. Cuma beda 2 tahun masih bisa dimirip-miripin. Tapi kan Hana jauh nih dari kakaknya yang nomor 2. Nah, ini tuh kayak jarak usia yang lumayan nih antara kakak-kakaknya dan Hana ini jadi kayak ada tantangan tersendiri nggak sih yang harus dijalanin sama Mbak Astrid? Kayaknya sih salah satunya tadi jadi belajar lagi ya, jadi ngulang lagi dari awal ya. Semuanya ngulang lagi dari awal, tapi juga dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Karena kakak-kakaknya udah besar, mereka juga lebih bisa mengerti gitu. Ada adik yang lebih kecil dan adiknya juga perempuan pula gitu kan. Jadi dia jadi bos di rumah. Asik. Jadi papa dan kakak-kakaknya ini ya tunduklah di bawah anak ini gitu. Hana ya. Jadi memang chemistry-nya berbeda gitu dan it's fun gitu karena kita juga jadi semuanya harus menyamakan gitu ya cara kita berkomunikasi gitu dengan yang kecil dan dengan yang besar, kita juga harus beradaptasi gitu, tapi mereka juga komunikasi dengan si kecil juga akhirnya harus turun gitu kan. Jadi saya bisa ngelihat begitu banyak hal-hal yang memang kakak-kakaknya juga harus beradaptasi dengan kehadiran si kecil ini gitu. Berarti kan bisa dibilang sekarang Mbak Astrid sudah sampai pada fase mendidik anak remaja. Dari dunia mendidik anak remaja, berarti anak preteen ya kan, terus udah gitu anak, kita mundur nih ya, jadi bayi, balita, toddler, bayi. Fase yang menurut Mom Astrid paling berat tuh fase yang mana? Beratnya beda-beda sih ya. Kalau waktu anak-anak kecil masih balita, beratnya di fisik. Setuju. Gitu kan ya. Nggak tidur ya kan waktu bayi gitu. Terus apalagi anak saya 2 laki-laki, jadi ngejarin mereka lari yang nggak bisa diam. Makanya mamanya pelari ya. Sekarang ya bener-bener. Dan mereka zaman dulu nggak ada gadget. Gitu. Jadi kalau duduk di restoran nungguin makan, mereka bakal lari-larian tuh. Nggak bisa kita, udahlah kamu diam aja pakai gadget gitu kan. Gitu. Jadi memang berbeda. Kalau sekarang mereka udah di remaja, beratnya itu lebih kepada mental. Gitu ya. Kita kan nggak bisa ngontrol mereka lagi. Mereka punya pendapat sendiri dan kita harus hargai itu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa tarik ulur lah gitu. Tetap mereka ngikutin apa yang kita katakan, tapi itu adalah decision mereka sendiri. Iya sih, aku setuju banget sih. Nah, kan sekarang Mom Astrid udah mengantongi gelar sebagai dokter di dunia pendidikan anak-anak gitu. Bisa dibilang udah one of the expert dari pendidikan anak-anak, early childhood, education untuk anak-anak. Anak-anak kan pasti punya keunikan masing-masing ya, apalagi dari yang di rumah aja deh, kita nggak usah ngomongin yang di sekolah dulu ya. Yang di rumah 3 anak, mungkin walaupun sama-sama cowok, kakak-kakaknya pasti karakternya juga berbeda, punya keunikan masing-masing. Kewalahan gak sih, suka kewalahan gak sih menghadapinya, apalagi hadir nih satu princess gitu untuk kakak-kakak dan juga papahnya di rumah. Kewalahan kan sih kita sebagai seorang ibu mah pasti lah ya. Kita merasa kadang kalau udah ngurus anak-anak di rumah tuh berat gitu ya, nggak ada yang mengerti apa yang I'm going through gitu ya. Tapi ya bersyukur support system itu sih yang penting gitu. Gimana suami juga tetap mendukung, tetap hands on dengan parenting, dan juga di luar di tempat kerja saya pun juga guru-guru juga mempunyai values yang sama dengan saya gitu. Jadi waktu kita menangani satu kasus, misalnya satu anak, kita mempunyai visi
dan misi yang sama gitu. Jadi memang kewalahan iya gitu, tapi menurut saya kalau kita punya komunitas, punya support system yang sama-sama mempunyai visi yang sama, itu akan membantu sekali. Gitu. Mama Astrid, apa sih yang membuat Mama Astrid tuh jatuh cinta banget sama dunia pendidikan anak-anak? Apa karena mamanya psikolog kan ya kalau nggak salah? Iya, mama psikolog. Apa karena itu juga gitu loh, udah terbiasa gitu mungkin dengan konsep-konsep, ya kan pasti kan kalau psikolog kan pasti ada konsep, ada backgroundnya dicari, dipelajari gitu. Apa karena itu yang membuat satu hal juga yang membuat Mama Astrid jadi tertarik sama dunia pendidikan anak-anak, mendalami cara belajar untuk mereka. Dan aku juga jadi pengen tahu, suka curhat sama mama nggak sih? Mama psikolog, kalau Oma kepala sekolah juga. Benar. Jadi dulu Oma pernah punya sekolah juga di daerah Rawamangun. Jadi memang keturunan iya gitu ya. Kita memang suka sesuatu pekerjaan yang ada sisi sosialnya. Tapi juga memang waktu saya kuliah, saya bertemu dengan begitu banyak orang dengan karakter yang berbeda, dengan cara komunikasi juga yang berbeda gitu, sehingga membuat saya berpikir ini pasti ada sesuatu di masa lalu mereka yang membentuk mereka sehingga seperti itu. Tertarik gitu. Jadi langsung. Jadi iya, akhirnya bener, kalau ditarik-tarik ya akhirnya itu adalah masa kecil mereka gitu, dimana masa kecil mereka adalah masa dimana mereka dibentuk gitu kan. Karakter udah ada, tapi lingkungan juga akan membentuk mereka. Dan memang benar seperti sekarang saya di sekolah banyak sekali bertemu dengan anak-anak dengan background yang berbeda-beda gitu. Itu saya bisa melihat juga gitu, mana anak yang dijaga sama orang tua, mana anak yang dititip suster. Kelihatan gitu. ya. Kelihatan Dari apa perilakunya? Perilaku, dari cara mereka menangani masalah gitu, dari cara mereka ya misalnya duduk gitu, waktu dulu awal-awal duduk sepatu dia begini aja gitu, itu kan udah ketahuan. Nah pasti susternya nih yang selalu membukain sepatunya gitu. Ya? Tapi ada yang anak yang duduk langsung dia mencoba sendiri gitu ya untuk mengatasi masalah yang dia ada gitu. Jadi memang dari cara anak-anak bersosialisasi, dari cara anak-anak solve problem itu kelihatan gitu, mana yang diajarin oleh mamahnya untuk bisa mandiri, mana yang mbak gitu. Itu beda sekali gitu. Apalagi mungkin dengan latar belakang keluarga yang macam-macam juga berbeda-beda, ya. betul. Itu juga beragam. berpengaruh tentunya. Berpengaruh terhadap anak, dan akhirnya nanti bagaimana dia besar nanti dewasa gitu. Itu semua tuh ditarik ulur, itu semua dari awal masa pembentukan ini, the golden age-nya ini gitu. Tuh, Moms ya, dicatat ya. Nah, Mom Astrid juga kita tahu adalah sebagai co-founder dan principal Playhouse Academy. Ini ternyata emang cita-cita dari lama ya, ingin punya PAUD gitu kan ya. Tantangan dalam menjalankan atau mungkin bikin si Playhouse Academy ini apa nih? Pasti kan ada dong ya gitu kan yang kayaknya aduh kayak pengen nyerah gitu, tapi enggak aku harus terusin gitu. Tantangan banyak sekali, apalagi memulai sesuatu yang baru itu tantangannya besar sekali ya. Mau tantangan lokasi, kurikulum, muridnya dari mana, terus nanti orang tua respon mereka terhadap hal-hal aktivitas yang kita lakukan di sekolah gitu. Tapi menurut saya kalau Tuhan sudah membukakan jalan gitu, apapun masalah yang kita harus hadapi itu pasti akan bisa terselesaikan gitu. Nah dengan Playhouse Academy ini memang masalahnya waktu dulu yang paling besar adalah kita mulai di awal pandemi, Maret 2020. Gitu kan. Oh iya benar, baru mulai tuh. Baru mulai iya, PPKM bener. gitu. Hari pertama kita mau mulai aktivitas, itu hari pertama PPKM dimulai gitu, bener-bener gitu. Wow. Jadi aduh itu berat banget dong. Iya gimana gitu kan. Maksudnya kita harus mengesampingkan program yang kita sudah ada, yang kita sudah rencanakan, akhirnya harus memikirkan program yang baru gitu. Tapi ya memang karena kita baru, akhirnya membuat program yang baru juga tidak sesulit mengganti gitu loh. Jadi kita benar-benar membuat sesuatu yang baru, akhirnya ya udah kita jalanin sedikit demi sedikit, murid-murid masuk, terus orang tua. Kalau orang tua kan kalau udah word of mouth tuh kan cepat sekali ya gitu. Ini ada Playhouse Academy, ada online program apa segala gitu. Akhirnya makin lama makin banyak, sehingga waktu pandemi selama 2 tahun kita dari 0 itu jadi 80 murid gitu. Jadi itu bukan hal yang mudah gitu ya. Benar-benar itu dedikasi guru-guru Playhouse gitu yang benar-benar mau
mau give their best, melakukan yang terbaik untuk anak-anak biarpun di rumah gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada orang tua yang begitu berat, anaknya nangis-nangis, kita mau bantu juga susah gitu kan. Tapi ya tetap kita jalanin, itu menjadi tantangan tersendiri yang kita berhasil bisa lewatkan gitu. Sekarang udah full offline, apa masih ada online juga? Masih hybrid? Sekarang ada yang offline, tapi ada juga yang online. Tapi kita full offline dan online, jadi nggak ada yang hybrid. Karena anak-anak kalau misalnya udah di kelas, guru harus fokus kepada anak-anak yang offline. Iya sih. Nah, persiapan untuk bikin Playhouse Academy ini berapa lama nih? Persiapan Playhouse Academy itu mungkin 2 tahun ada ya. Iya, 2 tahun ada. Juga ya? Iya, panjang juga karena lokasi, terus construction-nya juga, dan semuanya itu memang kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Gitu, dari setiap detail lah, dari playground, dari ruangan aulanya, dari classroom-nya, library-nya, semuanya kita bangun sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sebagai educator, yang paling berasa nih tantangan, jadi istilahnya tuh kita kenalnya Bu Guru gitu kan ya, Bu Guru. Apa sih apalagi untuk anak-anak usia dini? Itu kan kayaknya kalau dari kacamata kita sebagai orang yang di luar nih ya, kayaknya tuh paling susah deh, anaknya banyak yang nangis gitu, anaknya masih banyak yang clingy, ya kan? Ini kan bener-bener yang early childhood banget kan, masih di masa-masa PAUD gitu. Apa nih selain yang mungkin dari kacamata orang luar bisa lihat, apalagi sih sebenarnya tantangan dari menjadi Bu Guru gitu ya, jadi guru untuk anak-anak usia dini? Sebenarnya tantangan yang terbesar sebagai guru itu adalah orang tua. Aduh, kenapa nih? Sebagai orang tua jadi pengen tahu kenapa nih, gitu kan? Soalnya kalau kurikulum kita bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, gitu. Kita mengenal murid-murid kita di kelas, kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, gitu. Ada anak yang kalau belajar harus jalan-jalan, kita bisa adaptasi ke situ. Ada anak yang kalau misalnya disuruh berdiri ke depan, public speaking malu, ya udah kita akan pakai cara lain, gitu. Tapi yang paling susah tantangannya adalah orang tua. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang tua, mami, anak mami membutuhkan bantuan dalam sisi ini gitu. Ada orang tua yang tidak bisa menerima, ada orang tua yang ya itu juga papahnya begitu kok, Miss gitu. Iya, maksudnya jadi menyepelekan hal-hal yang sebenarnya kita bisa bantu gitu untuk membuat anak mami and daddy lebih baik lagi gitu. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa mami, daddy ini anak butuh bantuan nih, yuk kita sama-sama kerjasama gitu. Karena orang tua zaman sekarang tuh begitu sibuk. Jadi apa yang mereka lakukan, gue bayar sekolah, gue nggak mau tahu apa yang terjadi di sekolah. Urus deh anak aku. Yes, yang penting anak gue bisa membaca, menulis, berhitung, udah gitu. Tapi mereka nggak bisa melihat bahwa anak itu adalah sebuah jiwa gitu. Jangan cuma mengisi otak, tapi hatinya juga harus diisi gitu. Karena akhirnya kalau mengisi otak aja semua sekolah juga bisa melakukan gitu. Tapi mengisi hati itu adalah sesuatu yang mereka bisa pegang seumur hidup mereka gitu. Jadi itu suatu tantangan yang besar sih, bagaimana kita bisa merangkul orang tua untuk bisa yuk sama-sama kita kerja keras nih untuk anak mami daddy nih gitu. Nah, Moms, kalau di pertanyaan yang sudah disiapkan sama Tiffany ya, adalah seperti ini. Murid seperti apa yang paling bikin Bu Guru kewalahan? Kayaknya mau aku ganti sedikit karena ternyata bukan muridnya. Berarti sebenarnya orang tua apa sih yang bikin, orang tua seperti apa sih yang bikin guru kewalahan di sekolah? Karena kan tadi ternyata kita melihat kayak salah satunya adalah orang tua yang oke, silahkan ini anakku tolong diurus, mungkin anakku pintar gitu ya, nanti pokoknya aku tinggal petik ya gitu. Apa lagi nih, itu kan juga sebenarnya salah satu sekolah orang tua yang bikin kewalahan kan. Kita sebagai sekolah kita mau untuk bekerja sama dengan orang tua karena begitu banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa kalau orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah itu akan menghasilkan anak-anak yang lebih confident, yang secara kognitif juga lebih kuat gitu, dan nantinya di masa depan mereka juga akan lebih sukses di dalam karir mereka gitu. Bukan sukses kaya ya, tapi sukses mereka bisa membawa diri mereka dengan baik gitu. Nah, jadi memang itu hal yang banyak orang tua belum bisa pahamin gitu. Mereka merasa bahwa sekolah-sekolah, rumah-rumah gitu. Tapi kita harus mempunyai
suatu kerjasama di mana orang tua bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik anak-anak mereka gitu. Makanya di Playhouse Academy kita banyak sekali event di mana orang tua bikin bazar, orang tua nanti mengajar anak-anak, orang tua nanti membantu waktu field trip gitu. Karena waktu anak-anak melihat orang tua mereka berpartisipasi, involved di dalam education mereka, anak-anak juga akan lebih jadi happy, lebih konten. Mama saya care loh about me gitu. Mama saya sayang saya, makanya mama meluangkan waktu untuk bisa bersama saya gitu. Jadi memang itu yang menjadi wish dari sekolah PAUD, dan menurut saya pasti sekolah-sekolah dimanapun juga, untuk bisa merangkul orang tua ini dan menyadarkan mereka bahwa a child's education itu bukan hanya mengisi otak, tapi mengisi hati gitu. Saya ada teman saya baru cerita ke saya gitu, ada cerita. Ini cerita hayalan lah, tapi menurut saya penting gitu. Ada anak yang bertanya kepada mamanya, "Mama, kok mama nggak pernah nitipin tas mama ke sus gitu?" Ya, tas mama kan mahal gitu. Gimana mama mau titipin ke sus gitu ya? Mama pegang sendiri lah gitu. Lah, terus kenapa mama titipin aku ke sus? Gitu. Jadi iya, maksudnya kita nggak pernah ngelihat itu gitu ya. Kadang orang tua melihat hal-hal yang berharga itu dengan materi, tapi mereka nggak melihat bahwa anak-anak mereka itu begitu berharga. Mereka hanya bisa dengan anak-anak mereka tuh maksimal sampai kapan sih Mbak Enji? 16 tahun, 18 tahun udah. Itu yang selalu jadi bahasan. Iya, makanya aku juga udah mau nangis gitu. Anak aku udah mau kuliah ke luar negeri, harus melepas gitu. Dan kayaknya waktu tuh berjalan begitu cepat. Iya. Dan gitu. abis ini kan mereka kuliah, kerja, mereka punya kehidupan keluarga sendiri. Udah dong, berarti emang aku juga suka ngitung gitu. Paling nggak tuh maksimal tuh 18 tahun ya, 17-18 tahun. Udah gone gitu. Dan kalau kita orang tua baru sadar waktu remaja, aku harus berkomunikasi dengan anak aku, harus punya relasi, udah too late, telat gitu. Jadi waktu mereka adalah sekarang nih, di mana anak-anak mereka masih kecil, masih bisa ditemenin, sekolah baru cuma 3 jam, 5 jam, jadi setengah harinya masih sama orang tua gitu kan. Gitu. Iya sih, setuju banget. Aku jadi penasaran satu hal lagi, kita tahu sekarang ini kan ada perubahan lah ya dalam hal ya kita banyak bertemu dengan anak. Kita nggak usah ngomongin Gen Z ya atau Gen Alpha ya, tapi kan orang tuanya juga generasinya udah berubah gitu. Kita tahu ada masanya generasi di mana kalau orang tua itu tuh kayaknya yang ya udah deh, sekolah kamu salah, kata sekolah kamu ini dimarahin, dihukum gitu kan ya. Tapi kan sekarang kita tahu orang tua juga semakin kritis ya. Banyak juga orang tua yang kayaknya anak aku nggak boleh diapa-apain, anak aku harus dijagain terus. Nah ini gimana nih beradaptasi juga dengan ada perbedaan juga kan dari karakteristik orang tua berdasarkan dari generasinya kan. Karena kan sekarang yang jadi orang tua tuh adalah Gen X ya, Gen X, milenial gitu, yang kebanyakan anak-anaknya sekolah itu kan yang dari umur-umur segitu ya orang tuanya. Nah, ini berasa nggak sih perbedaannya dan gimana tuh cara mengatasinya? Karena kan seru juga pasti ya. Seru-seru. Ya, banyak memang orang-orang, maksudnya orang tua juga berbeda-beda ya, personality-nya, cara mereka parenting. Banyak juga memang yang overprotective gitu kan, akhirnya anaknya jatuh dikit, masalahnya besar. Padahal itu bisa menjadi suatu kesempatan anak belajar untuk jatuh, untuk bangun, dan untuk memaafkan gitu siapapun yang membuat kesalahan gitu. Jadi memang yang itu dia tantangan yang terbesar adalah orang tua gitu. Bagaimana kita harus mengeducate orang tua, tapi tetap sekolah harus melakukan bagian mereka juga gitu, dan guru-guru pun juga harus melakukan bagian mereka untuk menjelaskan. Kadang orang tua hanya butuh penjelasan aja kok gitu. Komunikasikanlah apa yang terjadi di sekolah sehingga orang tua paham, oh begitu, akhirnya mereka mengerti. Kadang kan masalah terjadi karena misunderstanding itu gitu antara orang tua dan guru, dan memang banyak sekali hal itu terjadi gitu. Karena saya pun juga dapat curhatan dari orang tua gimana anak mereka ya bagaimana gitu bermasalah di sekolah gitu. Dan menurut saya hal yang paling penting adalah komunikasikan itu ke guru dan ke orang tua gitu. Akhirnya dengan komunikasi, maksudnya jadi mengerti cara berpikirnya itu begitu. Jadi bisa bersinergi juga kan jadinya ya antara orang tua dengan guru, dan jadi selaras aja apa yang diajarkan di sekolah dan ini di rumah, prinsipnya bisa sama kan. Oke. Aku pengen tahu deh Mama Astrid sebagai early educator gitu ya. Ini kan sebagai educator lah. Aku pengen tahu what do you think tentang
sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita tahu pasti udah banyak improvement ya, udah banyak sekali kemajuan-kemajuan. Karena kan kita tahu juga banyak banget nih dari anak-anak Indonesia yang juga udah nggak kalah bersaing ya kan, menang lomba Olimpiade matematika, Olimpiade fisika, kimia dan achievement lain yang didapat sama mereka. Tapi aku jadi pengen tahu kalau untuk pendidikan usia dini sekarang ini di Indonesia seperti apa sih kalau menurut Mama Astrid? Kalau di Indonesia ini kita kan menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi dari PAUD sampai SMA itu menggunakan kurikulum merdeka tersebut. Di mana anak-anak itu diharuskan untuk bisa berkreasi dengan kreativitas mereka dan juga subject areas-nya itu semuanya diintegrasi. Jadi mereka nggak nyebut lagi bahasa Indonesia tok gitu atau bahasa Inggris tok, tapi ini project adalah kesinambungan antara IPA, Inggris dan juga matematika contohnya gitu. Jadi sebenarnya bagus gitu karena anak-anak pun juga harus melihat kamu nggak cuman mengkotak-kotakan subjek-subjek ini, tapi itu menjadi suatu kehidupan yang memang when you are doing something nggak cuman melakukan Inggris doang gitu kan. Ada Inggris dan ada mungkin critical thinking yang dari IPA yang bisa dipakai gitu. Nah, kalau di PAUD kita memang menitik beratkan kepada play base, di mana anak-anak belajar lewat bermain gitu. Nah, kurikulum merdeka juga begitu. Anak-anak harus diberikan ruang dan kesempatan waktu untuk bisa bermain, tapi di bermain itu tetap di-guide. Ada pembelajaran gitu. Ada ya disisipin lah masuk gitu pelajaran-pelajaran ke mereka. Jadi cara mengajar anak-anak itu bukan semuanya ayo duduk gitu. Ini A, ini B gitu, enggak. Tapi itu old school berarti ya udah. Banget. Tapi kita sambil bernyanyi, sambil bermain, sambil lari-lari, ayo cari A di mana gitu, di mall misalnya gitu. Anak-anaknya nggak bisa diam, kan ada anak-anak yang memang learnersnya tactile learners gitu. Mereka harus lari, harus bergerak gitu. Nah, kita bisa menggunakan approach seperti itu untuk anak-anak ini. Jadi memang kurikulum di Indonesia ini baik untuk anak-anak, tapi yang kurang baik adalah cara penyampaiannya itu. Kadang guru-guru kurang diedukasi. Caranya nih begini loh gitu. Karena banyak sekali juga guru-guru yang masih, saya udah mengajar 20 tahun, 30 tahun. So far masih pakai yang sistem lama jadi ya. Nggak masalah, murid-murid saya semua lulus aman gitu. Tapi mereka tidak melihat bahwa sekarang ini tantangan di dunia berbeda. Gitu, lebih critical thinking, lebih problem solving. Itu dibutuhkan banget. Creative thinking juga gitu. Dan itu semua kalau di masa kecil nggak diasah, akhirnya nanti kita jadi kayak waktu dulu semua gambar gunung 2, gambar jalanan, gambar sawah, semuanya sama gitu kan. Iya, tapi akhirnya ya kurang ada kreativitasnya itu untuk kamu boleh gambar gunung, ukuran kamu apa aja, warnanya terserah. Tapi ibu udah kasih tahu loh kalau gunung biasanya pohon-pohon ya warnanya hijau, kalau dari jauh warnanya biru. Jadi ilmu tetap disampaikan, tapi anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Nah itu yang mungkin kurang gitu, yang guru-guru pun juga tetap harus belajar. Makanya jangan bilang saya udah ada sarjana, saya sudah ada master, no gitu. Kita tetap harus upgrade bergerak terus dengan zaman ini. Gitu. Untuk harus tahu yang sekarang tuh yang udah berjalan sekarang tuh yang berlangsung dan berlaku sekarang tuh seperti apa, kita harus memahami juga. Orang tuanya juga dong ya. Betul, orang tua juga ya, seperti Mbak Enji kan bebannya di situ juga ya. Banget ya sebenarnya. Di orang tua. Jadi sama-sama harus belajar non-stop gitu. Oke. Nah, Mom Astrid ini ya moms ya, selain sebagai educator, kepala sekolah, guru gitu ya, ibu dari 3 orang anak, Mom Astrid juga belum lama ini baru mengeluarkan sebuah buku berjudul Hello. Nah itu ceritanya apa ini Hello dan inspirasi dari mana dan kenapa tiba-tiba aku mau nulis buku? Gak tiba-tiba sih. Apa yang menggerakkan Mom Astrid untuk menulis buku? Buku ini diproduce oleh Book a Book, teman saya yang juga dulu bekerja sama dengan suami saya di kantor. Dia mengajak gitu, Astrid yuk kita bikin buku gitu. Dia juga membuat Book a Book ini juga sendiri gitu dari awal gitu. Jadi saya juga tergerak, ayo kita sama-sama coba deh buat gitu. Itu proses pekerjaan buku ini udah 1,5 tahun. Jadi bukan hal yang baru. Ya? Sama kayak sekolah yang hampir sama ya. Gitu. Tapi di situ saya mendapatkan cerita ini terinspirasi dari bagaimana saya melihat begitu banyak anak-anak makin lama makin kesini melihat bahwa begitu banyak anak dengan neurodivergent needs gitu, dimana
anak-anak belajar dengan cara yang berbeda. Iya, Anak-anak berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Anak-anak bersosialisasi pun dengan cara yang berbeda. Ada anak-anak yang maunya main sendiri, nggak suka diganggu. Ada anak-anak yang belajarnya harus jalan-jalan, nggak bisa duduk mendengarkan guru gitu. Nah, kita semua ini sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan ini, bahwa setiap anak itu berbeda gitu. Bukan berkekurangan gitu ya, it's not kurang gitu, tapi berbeda aja. Sehingga di buku ini, yang Hello Book ini bercerita tentang seekor burung yang mengajak teman-temannya, ayo terbang sama aku gitu, ayo ikan terbang sama aku, ayo ular terbang sama aku. Nah, tapi teman-teman mereka tidak bisa terbang semuanya gitu. Terus bagaimana? Nggak bisa bermain, nggak juga gitu. Jadi di akhir cerita ini burung itu memang sedih gitu, nggak ada yang mau main sama saya. Tapi bukan yang nggak mau main, tapi mereka tidak bisa terbang dengan kamu gitu. Jadi di akhir buku ini ditutup dengan, biarpun mereka tidak bisa terbang dengan si burung ini, mereka tetap bisa bermain bersama-sama dengan cara mereka masing-masing gitu. Jadi yang saya harapkan dari buku ini, anak-anak pun juga bisa melihat bahwa teman-teman mereka tuh berbeda. Kadang di kelas pun semuanya duduk diam gitu, ada satu yang harus jalan-jalan, melakukan sesuatu kegiatan, atau ada satu yang harus pegang fidget toys karena mereka harus memfokuskan sesuatu ke sini untuk mereka kupingnya bisa mendengar guru gitu. Kamu tidak bisa meng-compare diri kamu dengan orang lain. You are all different, you are all unique gitu. Dan dengan perbedaan inilah kita bisa sama-sama mengapresiasi satu sama lain gitu. Ini bagus juga untuk mengajarkan kita zaman sekarang tuh diversity tuh udah bener-bener yang kita hidup di antar dengan segala perbedaan yang ada, dan sementara kan kita juga butuh bisa bisa beradaptasi dan bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi ini sebenarnya buku ini juga mengajarkan tentang menghargai perbedaan diversity yang sekarang juga udah jadi something yang ya kita hidup di tengah-tengah itu, ya kan? Betul. Menerima perbedaan ini dan juga mengembrace bahwa tidak bisa semua orang sama gitu. Semua mempunyai kebutuhan yang berbeda, dan being fair itu bukannya memberikan semua sama, tetapi memberikan apa yang mereka butuhkan gitu. Sama kayak remaja kan juga, anak saya 2 laki-laki gitu, kok yang itu kakaknya dibeliin sepatu, saya enggak gitu kan. Ya memang kakaknya lagi butuh sepatu gitu. Kamu mungkin butuh sesuatu yang berbeda, ya nanti kita akan berikan itu gitu. Oke, terakhir. Bikin PAUD udah punya Playhouse Academy. Terus bikin buku udah, sekolah juga udah mendapatkan gelar doktor. Udah dong. Nanyanya gitu, tapi what's next? Tapi kayaknya enggak sih, enggak udah dong ya. Apa nih goals berikutnya? Kalau anak zaman sekarang bilangnya goals kan ya. Goals berikutnya gitu. Apa nih? Dari Mom Astrid. Ada kan mungkin yang enggak, udah emang this is my udah sampai nih, dikejar cepet nih gitu kan. Ibarat kata kan kalau kayak financial kan ada yang istilahnya kan yang aku mau goals aku adalah bisa early retirement gitu kan, pensiun dini. Apakah ini salah satu bentuk yang udah aku mau kejar semuanya sekarang gitu kan, mumpung masih sanggup, atau enggak, this is just the beginning, masih ada lagi nih ke depan yang mau aku kejar. Kalau buat Mom Astrid. Sebenarnya saya termasuk late bloomer sih, Mbak Angie. Berarti this is just the beginning ya? Iya. Kok lu umur segini baru mulai kuliah gitulah istilahnya gitu ya. Mulai getol-getolnya melakukan studi after studies gitu. Tapi menurut saya kalau kita diberikan kesempatan, terus kita melihat bahwa banyak sekali ya ilmu di sana tuh yang kita belum mengerti, yang kita harus pelajarin gitu. Contohnya anak-anak, pendidikan early childhood, kurikulum, segala menurut saya sudah oke gitu, bisa belajar sendiri. Tapi sekarang dengan begitu banyak anak dengan neurodivergent learners ini, ada yang ADHD, ada yang autistic, Asperger's, ada yang SPD, sensory processing disorder gitu. Kayaknya ini sesuatu hal yang saya perlu pelajarin nih. Saya belum mengerti bagaimana bisa menghandle anak-anak yang SPD di kelas saya contohnya gitu. Dengan 12 anak di hadapan saya ada satu yang SPD, bagaimana saya bisa membantu untuk memberikan dia juga achievement di dalam dia belajar ini gitu. Akhirnya itu membuka lah pikiran saya, kayaknya saya harus nih sekolah lagi. Mau gitu. ngambil apa kalau boleh kasih bocoran gitu lah. Iya, jadi saya mungkin mau ngambil psikologi gitu, tapi fokus di bidang educational untuk anak-anak dengan neurodivergent needs ini. Gitu. Keren banget. Penting sih, jadi semua biar saling mendukung ya, gitu ya. Betul.
Oke, wow. Nggak berhenti belajar ya, itu kuncinya. Harapan. Ditutup dengan harapan boleh ya? Kayaknya nggak seru kalau nggak menutup dengan harapan. Harapan dari Mom Astrid nih sebagai seorang educator juga gitu ya. Untuk dunia pendidikan Indonesia, untuk mungkin orang tua deh, kita nggak usah ngomongin lebih luas ya. Kan orang tua tuh adalah pendidik pertama untuk anak-anak. Guru pertama anak-anak itu kan orang tua ya kan. Nggak langsung, ibu guru, miss gitu kan ya. Nggak kan, pasti kan orang tua. Semua kan juga biar gimana pun juga nggak tahu, kalau aku merasa bahwa orang tua tuh tetap punya peran yang lebih besar sebagai pendidik untuk anak-anak kita, karena kan pasti kan ada value yang harus ditanamkan oleh orang tua yang sesuai dengan value di rumah. Nah, ini apa nih untuk para orang tua nih? Harapan ya dari Mom Astrid. Harapan saya sebenarnya satu-satunya adalah untuk orang tua bisa lebih involved in their child's growing up years gitu. Sorry aku potong. Masa-masa krusial tuh di usia berapa kalau buat Mom Astrid? Masa-masa krusial sebenarnya setiap detik itu krusial ya. Ada begitu pembelajaran yang bisa itu. Tapi menurut riset itu sebelum 8 tahun, di mana otak mereka itu masih bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita gitu. Maksudnya kita membentuk values hidup mereka, membentuk cara mereka belajar, membentuk personality mereka itu masih bisa di tweak gitu lah ya. Kita kan tetap ada bawaan kan ya Mbak Enji. Tapi sebelum 8 tahun itu masa-masa krusial gitu. Tapi ya setelah itu bukannya dibilang nggak krusial juga, tetap ada gitu. Nah, jadi harapan saya adalah kita sebagai orang tua sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan berkat ini anak-anak gitu ya. Nggak semua orang bisa mendapatkan anak gitu. Nah, kita udah diberikan tanggung jawab, udah diberikan gift ini, hadiah ini, apa yang akan kita lakukan gitu loh. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu besar sekali. Jangan cuma bilang tanggung jawab kita sampai anak-anak kawin terus udah gitu, nggak juga gitu. Kita kan tetap harus meng-guide mereka lah ya, bukan mengajari lagi, tapi tetap just to be there with them gitu. Jadi harapan saya sebenarnya untuk orang tua untuk sadar gitu bahwa anak-anak ini udah ada di tangan kita, kita harus mendidik mereka, membesarkan mereka, bertanggung jawab atas hidup mereka, dan bagaimana kita bisa be present gitu di dalam kehidupan mereka. Jadi jangan cuma dititipin sana, titipin sini, titipin sana, titipin sini gitu ya. Tapi bagaimana kita benar-benar do our best gitu. Kesulitan pasti ada ya sebagai orang tua. Siapa sih mama-mama yang nggak berat pasti gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap mau berjuang untuk anak-anak kita gitu. Kalau anak-anak kita nanti besarnya bagaimana kan kita juga nggak tahu. Tapi kita udah melakukan apa yang kita bisa. Semaksimal mungkin. Wow. Mom Astrid terima kasih ya. Thank you so for much, sharing. Senang banget Benji. bisa ngobrol-ngobrol sama Mom Astrid, our Moms of the Month. Ya pas banget sesuai dengan bulan Mei adalah bulan pendidikan ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi. Obrolan kita berdua di sini, saya bersama Mom Astrid, bisa menjadi inspirasi buat mom semuanya. Tentunya kita sebagai orang tua punya peran yang lebih besar lagi tentunya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Jangan sampai peran tersebut kita sia-siakan, terus udah gitu kita yang kasih aja deh, dititipin ke orang lain deh. Wah, nanti repot sendiri loh Moms. Terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Mom Astrid terima kasih, sukses untuk Playhouse Academy-nya, dan tentunya semoga anak-anak juga sehat-sehat selalu. Dan siap-siap ya anaknya ada yang mau ada yang mau sekolah jauh ya. Itu kayaknya langsung sedih gitu. Dan terima kasih buat Moms semuanya yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa Moms. Bye.